Halo teman-teman, hari ini kita balik lagi di podcast remaja KPAR. Nah, sekarang kita itu akan membahas mengenai topik yang lagi hangat-hangatnya di kalangan muda-mudi. Ya, pada penasaran gak sih kira-kira topik apa sih yang akan dibawakan sekarang? Ya, jadi topik kita pada kali ini adalah mengenai ghosting. Kayaknya kata ghosting ini udah menjadi kata yang familiar bagi teman-teman. Karena di berbagai sosial media, pasti teman-teman udah pernah nih ngedengar tentang ghosting. Atau mungkin juga udah ngebaca nih tentang fenomena-fenomena ghosting. Nah, sebenarnya tuh ya, apa sih ghosting itu? Jadi, ghosting itu adalah strategi perpisahan yang baru. Ya, jadi di mana salah satu partner hubungan secara sepihak itu akan memutuskan hubungan dengan menghindari kontak online ataupun offline kepada pihak yang lain. Nah, sebenarnya apa sih yang ngebedain strategi ghosting ini dengan strategi perpisahan yang lainnya? Toh kalau dilihat dari artinya mungkin intinya sama-sama berpisah kan gitu. Tapi kenapa sih ghosting ini jadi sesuatu yang memang lagi sering banget terjadi akhir-akhir ini gitu. Nah, sebenarnya ghosting ini berbeda dengan strategi perpisahan yang lain karena ghosting ini tidak ada penjelasan yang gamblang atau pertanyaan putus yang diucapkan. Jadi seseorang ini nggak akan ngomong putus atau mungkin tidak akan mengucapkan salam perpisahan kepada partner hubungannya. Dan fenomena ghosting ini tuh bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Baik dalam menjalani hubungan pertemanan ataupun percintaan dengan seseorang. Nah, seringkali kita mendengar cerita dari orang-orang yang mengalami ghosting. Nah, rasanya itu kayak nyesek banget gak sih? Bahkan ada yang sampai trauma dengan lawan jenisnya. Sebenarnya nih ya, apa sih yang terjadi di dalam fenomena ghosting ini? Apakah di sini tuh korban ghosting ini punya peran juga di dalam alasan kenapa sih ia di-ghosting sama partnernya? Atau semua ini murni dari pelaku orang yang mengghosting? Nah, daripada kita bingung, dan daripada kita penasaran juga, lebih baik kita bahas dari pengalaman keduanya, dari pengalaman orang yang mengghosting dan pengalaman orang yang mengghosting. Nah, jadi kemarin kita sempat mewawancara dua orang narasumber, di mana salah satu narasumber ini merupakan pelaku ghosting dan salah satunya lagi adalah korban yang di-ghosting. Nah, jadi, menurut salah satu narasumber yang diwawancara, dia ini sebagai korban ghosting, ia mengatakan telah mengalami ghosting selama 5 kali. Wah, cukup banyak banget ya, teman-teman. Nah, biasanya ia mengenal pasangannya itu dari sosial media, berupa Instagram dan WhatsApp. Hubungan yang dijalani sebelum berakhir ghosting itu berjalan sekitar 1-4 bulan. Nah, biasanya mereka juga melakukan komunikasinya itu dengan bertukar kabar, bercerita mengenai pengalaman kehidupan mereka. Hubungan yang mereka jalani juga seperti hubungan percintaan pada umumnya. Ada kalanya ada masalah dan ada kalanya juga hubungan mereka baik-baik saja. Nah, ketika kami menanyakan pertanyaan, kira-kira apa sih yang dia pikirkan ketika dia di-ghosting? Nah, dia menjawab bahwa ketika saya di-ghosting, katanya yang terlintas di pikirannya itu, dia merasa bahwa pelaku ghosting itu bosan kali ya. Nah, dia menganggap seperti itu. Terus juga dia berpikir bahwa pelaku itu udah punya pasangan yang lain nih. Nah, cuman di sini yang jadi poin pentingnya, terkadang orang-orang atau korban-korban ghosting ini akan merasa bingung. Dia mencari kayak, di mana sih titik kesalahannya sehingga ia ditinggalkan. Nah, karena di sini balik lagi dari pengertian atau karakteristik ghosting yang tadi, bahwa tidak ada kejelasan yang pasti, tidak ada hal yang gamblang dijelaskan bahwa saya meninggalkan kamu karena ini gitu. Akhirnya si korban ini akan merasa sakit hati dan kecewa gitu. Namun menurut korban yang kami wawancara, rasa sakit hati dan kecewa itu tidak sampai mengganggu kegiatan sehari-hari gitu. Jadi itu dia sisi dari orang atau korban yang di-ghosting. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang ghosting, kita harus tahu dulu nih sisi dari orang yang mengghosting. Nah, jadi kami juga mewawancara salah satu narasumber yang melakukan ghosting. Menurutnya, ia baru pertama kali melakukan ghosting. Nah, jadi sama seperti korban ghosting, ia juga menemukan pasangannya itu dari sosial media, yaitu di Instagram.
Hubungan yang ia jalani sebelum ia mengghosting pasangannya itu berjalan selama 1 bulan dan dia memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungannya dikarenakan belum bertemu. Jadi mungkin struggle-nya dari orang-orang yang melakukan ghosting itu karena belum bertemu ya. Karena kan mereka kebanyakan bertemu dari sosial media, yaitu kayak Instagram, WhatsApp gitu. Nah, temannya juga menyarankan untuk menyudahi saja hubungan tersebut. Nah, ketika awal mengghosting, pelaku ghosting merasa tidak enak dan merasa bersalah. Namun, perasaan tersebut juga sama tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya. Nah, setelah mendengar perspektif dari pihak korban ghosting maupun pelaku dari ghosting, sebenarnya problemnya itu di sini adalah komunikasi gitu ya. Jadi pihak pelaku ghosting itu sebenarnya punya alasan yang masuk akal gitu, yang membuat ia memutuskan hubungan dengan pasangannya gitu. Ya mungkin yang tadi sudah dibahas di atas, alasannya itu karena dia belum bertemu nih, belum tahu sifat aslinya itu seperti apa, orang itu bagaimana gitu. Nah, tapi di sini yang membuat salahnya itu adalah dia menghilang tapi nggak memberikan alasan pasti gitu. Jadi awalnya mungkin dia karena gak usah ngasih tahu deh, takutnya nanti pasangannya sakit hati. Tapi sayangnya justru hal tersebut itu malah ngebuat si korban ghosting itu lebih sakit, lebih kecewa dan bingung gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih salah saya gitu kan? Nah, selain itu juga ini membuat pelaku merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Nah, memang ya fenomena ghosting ini banyak banget dikaji menurut perspektif psikologi, terkhusus mengenai topik relasi interpersonal ya antara orang per orang. Jadi ngebahasnya itu tentang individu dengan individu. Konteks ghosting ini biasanya akan dikaitkan dengan romantic relationship atau relasi berpacaran gitu. Walaupun memang nggak selamanya si ghosting ini tuh terjadi sama orang yang punya status pacaran gitu, tapi ada juga status pertemanan, persahabatan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ghosting itu ada dampaknya nggak sih buat kesehatan mental, buat kejiwaan seseorang? Karena rasanya kita sering banget ngebaca artikel tentang ghosting, itu tuh selalu dikaitkan dengan perspektif psikologi gitu. Yang mungkin kita tahu bahwa psikologi itu membahas tentang personal dan juga membahas tentang mental dan kejiwaan gitu. Ya, jadi memang di sini tuh ada dampak yang bisa dianggap nggak biasa gitu. Jadi sangat sedikit orang yang bisa menerimanya dengan mudah dan kemudian move on. Itu pasti banget membutuhkan jeda waktu. Jadi, respon alamiah yang mungkin muncul dari peristiwa tersebut adalah perasaan bingung, menyalahkan diri sendiri, perasaan marah, kehilangan harapan dan mimpi. Terus dia juga meragukan diri sendiri, merasa malu, menurunkan harga diri, hingga memiliki gambaran diri atau self-image yang keliru. Nah, berbagai masalah psikologis seperti distress, frustasi, depresi itu sangat terkait dengan harga diri yang rendah dan pandangan keliru terhadap diri sendiri. Ini juga ada penelitian ya yang udah dilakukan, itu tuh ternyata hasilnya ada respon negatif pada ghosting. Nah, jadi ada ilmuwan dari Italia yang telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa adanya korelasi antara penolakan sosial dan luka fisik terhadap aktivasi beberapa area otak dan sebagai responnya salah satunya bagian somatosensori gitu. Nah, di sini kita juga akan membahas dampaknya dari ghosting ini secara lebih lanjut satu persatu gitu. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu tentang kebingungan. Nah, kan dari tadi kita membahas bahwa efek dari ghosting ini adalah kebingungan di dalam diri seseorang. Jadi sebenarnya kebingungannya itu dianggap mirip dengan silent treatment yang membuat korbannya itu tidak bisa memahami situasi. Jadi hingga kebingungan gitu ya. Ghosting ini juga bisa dianggap sebagai kekejaman emosional karena korbannya itu tidak mendapatkan penjelasan apapun soal situasi yang dihadapi. Nah, lalu yang kedua, tadi juga sudah sempat disinggung terkait rendah diri ya. Jadi korban ini akan merasa rendah diri, sulit mentolerir rasa sakit akibat ditinggalkan yang kemudian nantinya itu akan berdampak pada penurunan rasa ketidakpercayaan diri. Nah, yang ketiga, menyalahkan diri sendiri. Hal ini tuh bisa terjadi karena tidak mengetahui jelas kesalahan apa yang membuat mereka dijauhi. Nah, ketika berkelanjutan menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, itu juga bisa berdampak buruk untuk rasa kepercayaan diri.
Nah, dan yang keempat adalah merasakan rasa sakit seperti fisik. Ya, jadi fisiknya tuh nggak sakit, tapi kenapa ya rasanya tuh kok seperti fisik kita sih yang sakit gitu. Nah, perilaku ghosting atau penolakan sosial ini akan menyebabkan tingkat rasa sakit yang sama dengan disebabkan oleh cedera pada tubuh. Jadi, hal ini tuh ada hal ilmiah ya, disebabkan karena otak yang mengaktifkan sinyal sakit sehingga rasanya itu terasa sama dengan rasa sakit fisik. Jadi nggak heran kalau beberapa orang yang menjadi korban ghosting itu akan merasakan sakit fisik yang mengganggu gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman juga nanya nih, sebenarnya apa sih alasan dari seseorang itu melakukan ghosting ya? Secara umum tuh alasannya itu apa gitu. Nah, menurut hal yang telah dikaji, seseorang itu melakukan ghosting ada beberapa hal. Jadi yang pertama, mereka trauma dan takut dengan yang namanya putus cinta. Jadi awalnya mereka tuh takut nih sama yang namanya putus cinta. Jadi sebelum hubungan mereka lebih lanjut, pelaku itu akan memutuskan untuk mengghosting dengan alasan untuk menghindari rasa sakit yang terulang kembali gitu. Padahal di sini juga sama-sama ya, baik pelaku ghosting ataupun korban ghosting justru akan merasakan sakit yang sama gitu. Lalu di sini yang kedua adalah menghindari konfrontasi emosi. Maksudnya adalah pelaku komunikasi yang berpotensi membuat marah dan kecewa. Dan yang ketiga adalah gaya kepribadian yang narsistik. Jadi orang-orang narsis itu tidak terlalu berempati tentang rasa sakit emosional orang yang mereka kencani. Jadi mereka nggak ngerasa bahwa mereka nggak punya empati gitu tentang rasa sakit seseorang gitu. Terus kurangnya empati ini sebenarnya adalah tanda ciri kepribadian narsistik dan kemudian merupakan alasan untuk setidaknya ada beberapa contoh ghosting yang memang terjadi karena disebabkan oleh narsistik ini gitu. Nah, oke, jadi setelah tadi kita membahas tentang ghosting, dampaknya, terus kita juga udah denger nih perspektif dari pelaku ghosting dan korban ghosting. Nah, sebenarnya nih ya, mungkin jadi pertanyaan yang timbul di balik teman-teman yang mendengarkan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita itu di ghosting? Nah, kalau kita di ghosting, aku punya beberapa cara biar kalian itu bisa bangkit dan cerdas dalam menghadapi situasi ini. Jadi, yang pertama, kalian itu jangan mengejar orang yang mengghosting. Karena mereka itu tidak akan pernah kembali. Nah, jadi daripada kalian mengejar orang yang mengghosting, lebih baik kalian mencoba untuk terus berkembang, mengembangkan diri kalian sendiri. Kalian mengembangkan minat dan bakat kalian menunjukkan bahwa kalian itu bisa menjadi seseorang yang hebat, yang berprestasi gitu. Lalu yang kedua, stop buat nyalahin diri sendiri ya. Karena ghosting ini bukan kesalahan kamu sendiri. Daripada kamu menyalahkan diri sendiri, lebih baik kamu mengupgrade diri agar menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, kamu harus yakin bahwa sesuatu yang bahagia sedang menanti kamu di depan. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan mengenai ghosting yang sedang maraknya di dunia ini ya, sedang marak sekali. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang di ghosting atau buat teman-teman yang takut nih kira-kira nanti hubungannya di ghosting, teman-teman boleh banget ya buat ngelakuin cara ampuh. Gimana kalau misalnya teman-teman nanti di ghosting, dan juga teman-teman boleh banget share podcast ini ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian bisa lebih siap dalam menghadapi situasi yang lagi banyak banget dirasakan di situasi seperti ini gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.